Baik, para frater sekalian, saya akan menjelaskan lebih lanjut kuliah moral dasar, dan minggu kemarin saya sudah bicara mengenai cakupan kuliah teologi moral. Saya mengubahnya, jadi kita mulai dengan kuliah teologi moral secara umum, kemudian kita bicara mengenai bagian kedua nanti perkawinan, dan bagian ketiga kita akan bicara mengenai seksualitas. Ya, saya mengubahnya karena saya ingin kita membangun perspektif yang lebih luas, lalu kemudian kita mengerucut sampai pada pembicaraan mengenai seksualitas. Ya, jadi sekedar mengulangi apa yang sudah kita bahas minggu lalu, bahwa kuliah teologi moral kita, saya ingin membentuk tujuannya adalah ingin membentuk iman dari mahasiswa, karena moral adalah perwujudan iman. Dan kedua adalah kita ingin mengerti tentang dasar-dasar moral yang dapat menolong kita untuk kemudian kita memecahkan kasus, dan kemudian kita bicara mengenai iman Kristiani yang dewasa dan mandiri dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah kita di dalam pastoral akan menolong umat untuk membangun kehidupan moralnya. Baik, saya skip saja, dan kemarin juga kita sudah lihat mengenai kata teologi. Jadi teologi adalah atau saya ingin menguraikan teologi moral itu dari kata teologi dan moral. Ya, teologi itu berarti kita berpikiran atau ilmu tentang Tuhan, kita membicarakan tentang Tuhan. Ya, dan kita juga sudah lihat teologi ini pertama kali dikatakan oleh Clemens dari Alexandria, yang mau berdialog dengan filsafat Yunani dengan mengemukakan bahwa teologi adalah pengetahuan yang benar tentang sesuatu yang ilahi. Kalau Origenes dia lebih praksis dengan berkata berteologi itu berarti kita mengenal Yesus Kristus, karena kalau kita mau membicarakan yang transenden, kita mau membicarakan tentang Allah, kita hanya bisa berbicara mengenai Allah kalau kita berbicara mengenai Yesus Kristus. Kita juga sudah lihat Eusebius yang mengatakan berteologi itu berarti kita ingin mencari sesuatu yang benar dan pasti mengenai Tuhan. Baik, lalu kemudian kita sampai kepada pemahaman dari Anselmus itu bahwa teologi adalah fides quaerens intellectum, artinya iman itu mengais-ngais rasio kita untuk mencari Tuhan, yang pada gilirannya kaisan-kaisannya itu harus menolong kita untuk mengerti tentang iman kita. Ya, jadi iman mengorek quaerens rasio, tapi juga sekaligus juga rasio juga akan menolong kita untuk lebih beriman. Ya, jadi aksioma yang selalu kita pakai kemudian adalah fides quaerens intellectum. Atau kalau Thomas mengatakan contemplari et contemplata alistradere, artinya kita mengkontemplasikan sesuatu, kita membuka dan menerangkan isi kandungan iman kita dalam pemahaman manusia. Jadi berteologi berarti kita membuka sesuatu rahasia tentang iman kita supaya kita mengerti secara manusiawi. Baik, saya skip sekarang, saya mau ke arah moral. Apa itu moral? Ya, moral adalah kebiasaan, adat atau karakter manusia. Ya, jadi dari kata Latin mores,
Dan ini terjemahan dari bahasa Yunani etika. Jadi etika atau moral itu berarti kebiasaan, artinya sesuatu yang dipraktekkan sebagai sebuah kebiasaan tentu merujuk kepada yang baik. Jadi moral itu adalah tindakan dari seseorang yang dilakukan dengan cara yang baik, tindakan itu sendiri baik, dan juga tindakan itu juga harus mempunyai efek yang baik. Ya. Jadi tindakan moral adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang berhadapan dengan atau dia ingin menunjukkan tindakannya itu dengan cara yang baik. Sedangkan kalau kita bicara etika dalam arti ketat, etika itu adalah analisa rasional atau pengetahuan tentang yang baik atau perilaku manusia, gitu ya. Jadi etika itu lebih ke arah analisa rasional. Sedangkan moral adalah tindakan konkret, ya. Jadi kemarin saya sudah menjelaskan juga kepada Anda tentang bedanya moral dan etika. Walaupun kadang-kadang di dalam praktek kehidupan kita mengatakan kedua-duanya sama, karena memang menyangkut juga perilaku manusia. Baik. Jadi moral itu tindakan manusia atau perilaku manusia dalam kapasitasnya sebagai seorang manusia. Ya, dalam arti begini, seseorang dikatakan dia bertindak moral kalau dia melakukan sesuatu itu dalam keadaan bebas, dia melakukan sesuatu itu. Ya, nanti pada bagian berikut kita masih akan lihat lebih lanjut. Jadi singkatnya adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan tindakan itu adalah tindakan baik dan dilakukan dengan cara yang baik. Kita mengambil dasar ini, pemikiran ini dari filsafat Yunani, ya, yang mengatakan fare il bene con il bene. Jadi melakukan sesuatu yang baik dengan baik, itulah moral. Nah, beda antara moral dan etika adalah bahwa etika itu menyangkut tadi yang sudah kita lihat moral, sedangkan etiket itu menyangkut perilaku sehari-hari atau lebih ke arah sopan santun. Jadi kalau dikatakan etiket itu adalah norma sopan santun, sedangkan etika itu lebih ke arah moral. Nah, orang dia melakukan atau dia tidak melakukan etiket belum tentu tidak bermoral. Ya, jadi misalnya seseorang yang kentut, kita katakan dia kentut, tapi kan belum tentu dia tidak bermoral. Hanya kita mengatakan orang ini tidak mengenal etiket. Dia tidak mengenal sopan santun gitu kalau dia kentut di tengah-tengah orang. Tapi kan belum tentu dia tidak beretika. Ya, jadi norma sopan santun atau etiket itu adalah norma yang paling bawah yang belum berindikasi ke moral, ke etika. Baik, saya skip ini semua karena saya sudah bahas kemarin. Saya mau masuk ke sejarahnya. Sejarah teologi moral, ya. Nah, saya masuk sekarang ke bagian kedua dari seluruh pembahasan kita di dalam kuliah kita, yaitu tentang sejarah, ya. Tadi kita lihat moral secara keseluruhan, nanti kita masih akan bersentuhan lagi, masih mengulang lagi tentang itu pada bagian pelajaran berikutnya. Dan saya sekarang ingin menguraikannya dalam bentuk sejarahnya, ya. Jadi sejarah itu bukan sekedar peristiwa, melainkan juga penokohan. Jadi kita belajar sejarah, kita tidak belajar kronosnya saja, tetapi juga kita belajar kairosnya, penokohannya,
bagaimana pemikiran mengenai moral itu sendiri ada di dalam sejarah. Jadi kita belajar penokohan karena bagi saya orang-orang yang hidup zaman itu menciptakan situasi yang bermakna untuk kita. Ya, jadi kalau mereka memikirkan sesuatu tentang moral, pasti mereka juga ingin memikirkan sesuatu yang bermakna untuk kehidupan kita. Nah, apa yang kita bicarakan ke depan adalah saya ingin menguraikan sedikit moralitas Yunani sebagai latar belakang dari moralitas Kristiani, dan kemudian saya menguraikan zaman patristik, di mana zaman orang mencari identitas diri, identitas kekristenan itu. Jangan lupa baru berpuncak pengakuan iman itu pada tahun 325 dengan mengakui akhirnya Yesus sungguh Allah, sungguh manusia dalam konsili Nisea, dan dari sanalah identitas Kristiani itu menjadi kelihatan, menjadi kuat, ya. Dan kemudian kita bicara mengenai zaman skolastik dan kemudian abad pencerahan dan sampai nanti dengan Konsili Vatikan kedua di abad modern. Baik, sebagai sebuah ilmu, teologi moral itu sendiri baru mulai sebagai ilmu, disiplin ilmu yang otonom itu tahun 1586. Jadi saat teologi moral mempunyai katedra, mempunyai kewibawaan sebagai sebuah ilmu yang otonomi tahun 1586, berdasarkan Ratio Studiorum dari Pater Aquaviva, ini Pater Jenderal Yesuit yang menulis mengenai teologi moral di dalam handbooknya, ya. Dan sejak saat itu teologi moral mempunyai katedranya, mempunyai atau sebagai disiplin ilmu tersendiri. Nah, teologi moral lahir itu atas tantangan dari Konsili Trente yang menginginkan agar teologi itu benar-benar menjawab permasalahan umat dan demi pendidikan imam, supaya imamnya bermoral dan sekaligus juga dapat menularkan, mengajarkan moral kepada umatnya. Maka teologi moral secara keseluruhan itu ingin menolong membentuk visi Kristiani yang dewasa bagi calon imam dan juga bagi umat agar mereka semakin mengenal citranya sebagai anak-anak Allah. Ya, jadi teologi moral ingin membangun sebuah, tadi yang sudah kita lihat, karakter hidup Kristiani, tapi juga sebagai adat kebiasaan Kristiani yang menolong orang untuk membangun kehidupannya dengan baik. Nah, mari sekarang kita lihat bagian pertama dari sejarah kita adalah moralitas Yunani. Etika berarti perilaku dan tatanan hidup manusia demi tujuan yang baik dan demi kebersamaan yang harmonis. Jadi kalau orang Yunani beretika, pertama-tama dia ingin membangun sebuah tatanan hidup di mana mereka yang hidup di dalamnya itu dapat mencapai kebersamaan yang harmonis. Jadi orang melakukan tindakan baik, dia melakukan demi kebersamaan itu, supaya kebersamaan itu harmonis. Maka konsep etika mereka adalah lakukanlah yang baik dengan baik. Fare il bene con il bene. Jadi etika bagi mereka atau moral bagi mereka adalah melakukan tindakan baik dan dilakukan dengan cara baik. Yang menarik adalah dalam konsep mereka, hasil itu bukan menjadi tujuan pertama-tama dari sebuah tindakan baik. Yang penting adalah prosesnya. Jadi melakukan tindakan baik, artinya tindakan itu sendiri harus baik dan dilakukan dengan baik. Tidak boleh melakukan tindakan tidak baik walaupun dengan cara baik. Atau melakukan tindakan tidak baik
dan dengan cara tidak baik, itu pasti tidak bermoral. Ya, jadi bagi mereka bermoral berarti melakukan tindakan yang baik dengan baik. Sehingga bagi mereka moralitas itu adalah interiorisasi dari hukum yang berlaku. Artinya bahwa moralitas itu harus menjadi sebuah penghayatan hidup dari mereka yang melakukannya, agar mereka dapat membangun sebuah komunitas atau kebersamaan hidup yang harmoni. Maka hukum bagi mereka adalah koridor untuk menjaga perilaku, tetapi untuk melakukan tindakan itu adalah moral. Nah, Sokrates bagi saya menarik, dia berkata, kalau Anda mau bermoral, pertama-tama itu adalah kenalilah diri dan hindarilah hal-hal yang ekstrim. Jadi kalau Anda mau melakukan sesuatu, lakukanlah tindakan yang biasa-biasa, jangan yang ekstrim. Dan karena itu, tindakan itu harus dilakukan berdasarkan potensi hidupmu, maka kenalilah diri. Jadi kita mengenal diri kita, baru kita melakukan sesuatu. Jadi hidup ini harus berjalan dan kita berbuat baik. Dan kita berbuat baik dengan cara yang biasa-biasa saja, artinya seperti yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, dan dilakukan secara benar, artinya sesuai dengan norma yang ada, dan bersemangat, artinya ada sebuah penghayatan di dalamnya. Bagi Plato, hidup moral itu berarti mempraktekkan kebijaksanaan dan pengetahuan, khususnya dalam menjalankan hukum yang ada. Jadi Plato ingin menekankan bahwa orang yang menjalankan hukum, dia menjalankan sesuatu dengan bijaksana, itulah hidup moral. Sedangkan Aristoteles, bagi dia moral itu berarti kemampuan untuk mengembangkan rasio, intelek, tapi juga mengembangkan kehendak dan menjalankan apa yang menjadi norma-norma itu dalam bentuk keutamaan, dan keutamaan itu adalah keutamaan yang dilakukan oleh seorang manusia. Maka tekanan dari Aristoteles adalah kalau orang mau bermoral, dia melakukan prudence. Prudence itu artinya kebijaksanaan. Orang mempunyai otak yang dewasa, matang. Temperance itu dia mempunyai kekuatan dirinya untuk menahan nafsu dalam dirinya, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut ugahari. Ada force itu kekuatan dari luar yang menentang, tetapi dia mampu untuk mengekang dirinya untuk melawan nafsu-nafsu atau godaan-godaan yang datang dari luar. Justice itu keadilan, artinya orang hidup berdasarkan kontrak sosial, perjanjian sosial yang ada, tapi juga sekaligus mendudukkan setiap orang atau setiap benda yang ada di dalam di luar dirinya pada kedudukannya sendiri. Itu justice, ya. Baik, jadi secara singkat moralitas di dalam pandangan Yunani adalah melakukan sesuatu yang baik dengan cara yang baik. Nah, dalam dunia Latin itu mereka memadukan pemikiran-pemikiran Plato, Aristoteles, para Stoa dengan menjawab bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang manusia sebagai sebuah karakter hidupnya yang datang dari sebuah penghayatan spiritualnya untuk menjadi manusia yang sempurna. Jadi menjalankan moral itu berarti orang menjalankan kehidupannya supaya dia menjadi manusia yang sempurna. Atau moralitas itu menolong orang untuk menjadi manusia yang sempurna. Jadi singkatnya, dunia Latin ingin
mengajak manusia, atau bermoral itu berarti ingin mengajak manusia supaya dia membentuk dirinya menjadi lebih manusiawi. Baik, saya pindah ke abad kedua dan ketiga. Tadi yang saya sudah katakan, zaman patristik, zaman di mana orang mencari identitas. Irenaeus menyatakan bahwa orang kalau dia bermoral, itu dia menjalankan moralitas itu sebagai sebuah perwujudan dari relasinya dengan Yesus Kristus. Jadi kalau dia bermoral, pertama-tama dia bermoral, dia melakukan tindakan baik karena dia punya iman akan Yesus Kristus. Jadi orang melakukan sesuatu itu berarti orang ingin membangun sebuah kehidupannya atau ingin mewujudkan sebuah kehidupannya sebagai sebuah relasi dengan Tuhan, ya, perpanjangan relasinya dengan Tuhan. Jadi kalau dia melakukan sesuatu yang baik, ibaratnya dia melakukannya untuk Tuhan, untuk Yesus. Origenes mengatakan bahwa orang Kristen itu dipanggil kepada kesucian dengan melakukan kebajikan Kristiani. Karena itu bermoral berarti orang harus bijaksana, orang harus adil dan kuat. Kuat dalam pengertian dia mempunyai karakter dasar hidupnya yang tegas, jelas, tidak KW-KW. Dalam arti dia punya iman dan dia melakukan itu dengan ketaatan yang baik. Abad keempat, dengan latar belakang pemikiran Stoa yang masuk ke dalam konsep-konsep Kristiani, lalu tekanan moralitas dari Kristiani itu adalah bahwa moralitas seperti juga sebelumnya adalah perwujudan iman. Maka bagi Basilius, misalnya Basilius Agung, mengatakan moralitas adalah praksis cinta kasih yang dibimbing Roh Kudus, yang dijalankan berdasarkan ketaatan dan penyangkalan diri. Bermoral berarti melakukan tindakan cinta kasih. Sedangkan Yohanes Chrysostomus, dari pandangannya kita boleh mengatakan bahwa bagi dia moralitas itu berarti kita membela orang miskin. Jadi dia lebih menekankan unsur sosial dari moralitas itu, yaitu membela orang miskin, menentang perbudakan, dan menentang orang-orang yang menelantarkan sesama manusia. Jadi keseluruhan kalau kita mau menyimpulkan dari abad kedua sampai dengan abad keempat, moralitas bagi mereka adalah manusia harus, atau moralitas itu adalah perwujudan dari imannya. Agustinus sendiri, bagi dia memadukan pemikiran kitab suci dan Platonisme atau Neoplatonisme yang dia pikirkan. Bagi dia secara umum adalah ini. Moral itu berarti orang menjalankan perintah Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari berdasarkan rahmat yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Jadi kalau orang melakukan sesuatu itu sebetulnya dia melakukannya karena dia cinta terhadap Tuhan. Maka Agustinus sangat juga menekankan moralitas itu sebagai praksis iman. Nah, karena sebagai praksis iman atau praksis cinta kasih, maka orang menjalankan moralitas itu sebagai sebuah sebagai sebuah keutamaan. Yaitu bahwa orang itu menjalankannya sebagai sebuah kebiasaan yang baik yang dia lakukan dengan baik. Maka pertama-tama bagi dia, kalau orang bermoral itu dia mesti mempunyai
pemikiran yang matang, pemikiran yang dewasa, yang dapat membedakan apa yang benar dan apa yang jahat. Nanti di dalam abad pertengahan konsep Agustinus ini dikembangkan dengan mengatakan apa yang baik dijalankan, apa yang jahat dihindarkan. Jadi pertama-tama kalau mau dikatakan orang dewasa adalah orang yang tahu membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Jadi bermoral itu berarti melakukan yang baik dan menghindari atau menghindarkan diri dari yang jahat. Pada zaman post bapak-bapak gereja di Eropa itu memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara gereja dan negara, dan kemudian lalu membuat moralitas itu sebagai sebuah kalau dikatakan bermoral, lalu orang dia hidup sebagai anggota gereja yang baik dan juga dia harus hidup sebagai anggota masyarakat yang baik. Jadi dia menjalankan fungsi ganda, yaitu sebagai anggota gereja dan sebagai anggota masyarakat dengan melakukan yang baik. Ada satu pemikiran yang baik bagi saya yang dikembangkan oleh Boethius, ya. Bagi dia kehidupan kita pertama-tama adalah haruslah tercukupkan sebuah kehidupan yang dasariah. Artinya kehidupan kita haruslah terpenuhi sebuah kehidupan yang dasariah, baru kita mencari nilai-nilai yang lebih darinya. Jadi kalau mau bilang bahwa itu bermoral, dia pertama-tama harus hidup standar sebagai seorang manusia. Artinya dia tercukupkan kebutuhan-kebutuhan dasarnya, baru kita menuntut moralitas darinya. Jadi kalau misalnya seorang lapar, kita tidak akan mungkin menuntut moralitas darinya. Dia orang lapar atau orang yang haus misalnya, dia harus minum air dulu, baru darinya kita tuntut moralitas. Jadi itu yang dimaksudkan, supaya nilai dasar dulu kita, hidup manusia kita terpenuhi, baru kita mencari sesuatu yang lebih darinya. Nah, Duns Scotus, bagi dia satu hal yang mungkin perlu kita lihat adalah orang yang hidup baik itu mendapat jaminan untuk menjadi seperti Tuhan, de facto, artinya bahwa juga orang itu akan mempunyai sebuah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Baik, Anselmus dari Canterbury yang sudah kita lihat sebelumnya tentang konsepnya mengenai teologi fides quaerens intellectum. Dari segi moral, bagi dia yang paling penting dari moral adalah bahwa orang melakukan sesuatu itu, dia harus bebas dari kegunaan dan hasil yang baik. Artinya kalau kita melakukan sesuatu, kita melakukan bebas dengan cara kita menentukan diri kita sendiri untuk menentukan apa yang baik dan apa yang jahat. Jadi hasil itu bukan menjadi tujuan, tetapi proses itulah yang menjadi tujuan dari kita melakukan. Maka bagi dia, setiap perbuatan itu dipengaruhi oleh kecenderungan untuk mencari sesuatu yang baik. Dan mencari sesuatu nilai lebih dari yang ada darinya. Jadi bermoral berarti, ya seperti tadi juga sudah kita lihat, terpenuhi dulu kebutuhan dasar kodrat kita, baru kemudian kita mencari nilai lebihnya. Maka bagi dia, bermoral itu akhirnya orang bebas untuk melakukan tindakan tertentu sebagai sebuah keputusan dirinya. Bagi Abelardo itu moralitas itu ditentukan oleh intensi.
Dan intensi yang baik adalah kalau kita melakukan sesuatu itu demi menyenangkan Tuhan. Nanti dalam konsep Abelardo ini juga menjadi konsep yang sangat kuat di dalam penghayatan moralitas Kristiani, ya, bahwa intensi, motif atau motivasi itu menjadi dasar dari seluruh tindakan manusia. Intensi baik pasti akan menghasilkan tindakan yang baik. Intensi yang tidak baik pasti akan menghasilkan tindakan yang tidak baik dan tidak bermoral. Jadi intensi atau keinginan atau motivasi itu menjadi dasar dari tindakan kita. Baik, saya langsung ke abad ke-13. Nanti yang lain Anda baca sendiri di dalam PowerPoint. Baik, abad ke-13, abad di mana atau zaman skolastik ini, abad di mana sekolah-sekolah mulai bermunculan, universitas-universitas mulai bermunculan, dan kemudian dikembangkanlah pemikiran-pemikiran filsafat dan teologi di luar biara, artinya sudah dibawa ke ranah yang lebih publik. Maka moralitas juga mengalami perkembangan yang sama, artinya moralitas tidak lagi menekankan soal iman belaka, artinya moralitas sebagai perwujudan iman, tetapi juga moralitas sudah dihubungkan dengan hukum, dengan norma-norma yang ada di luar atau norma-norma sipil, ya, norma-norma yang ada di luar biara atau ada di luar gereja. Maka Bonaventura misalnya mengatakan akhirnya suara hati itulah yang menyempurnakan akal budi dan dialah yang menjadi dasar dari moralitas. Albertus Magnus mengatakan suara hati itu menyediakan prinsip-prinsip untuk bertindak. Ia membantu akal budi untuk membedakan kebenaran dari kesalahan dan kebaikan dari kejahatan. Maka bagi dia nasihatnya adalah bonum facendum et malum vitandum. Bonum itu kebaikan, facendum itu lakukan, jadi melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan. Malum itu jahat, vitandum itu menghindari. Jadi yang baik dijalankan, yang jahat dihindari. Pendapat Thomas yang kemudian menjadi pendapat juga dari atau diikuti di dalam refleksi teologi Katolik adalah ini, ya. Jadi bagi dia sama seperti gurunya Albertus Magnus, dia juga berpendapat yang sama. Lakukanlah yang baik dan hindarilah yang jahat. Maka bermoral itu berarti bahwa pertama-tama orang mempunyai kemampuan di dalam mempertimbangkan apa yang baik dan apa yang jahat. Nah, etika Thomas itu sering dikategorikan etika eudaimonistik, artinya bahwa di dalam bertindak moral itu kebahagiaan menjadi tujuan hidup. Jadi kita melakukan sebuah tindakan itu demi kebahagiaan dari pelakunya atau orang yang menerimanya. Jadi melakukan tindakan demi kebahagiaan. Maka seperti sudah kita lihat, akal budi bagi dia itu menjadi institusi formal untuk bermoral, ya. Karena seperti tadi sudah saya katakan, akal budi itu akan menolong seseorang untuk mempertimbangkan apa yang baik dan apa yang jahat. Yang baik dijalankan, yang jahat dihindari. Don Scotus seperti yang tadi juga yang lain, bagi dia akal budi itu dikontrol oleh kehendak. Maka perintah kehendaklah, kalau kita menjalankan perintah moral itu berarti kita menjalankan perintah kehendak. Jadi kehendak adalah dasar
dari bermoral. Dia ingin mengeritik pendapat dari Thomas yang mengatakan akal budilah yang menjadi dasar orang bermoral. Baik, saya pindah ke zaman pencerahan dan zaman modern, ya. Dalam etika abad pencerahan, etika humanistik yang menjadi dasar dari konsep bermoral mereka, ya. Zaman Enlightenment ini, ya. Jadi manusia itu menjadi titik sentral di dalam segala-galanya. Maka etika itu lalu terbagi atas dua posisi atau bipolar itu. Yang satu akhirnya sangat menekankan probabilisme dan yang lain menekankan probabiliorisme. Jadi etika terbangun berdasarkan humanistik itu, etika humanistik dari abad pertengahan pencerahan itu, lalu konsep etika lalu menjadi terbagi. Ada yang sangat menekankan kebebasan di atas segala-galanya, yaitu probabilisme, dan ada etika probabiliorisme, artinya ketaatan kepada hukum itu menjadi jaminan moral yang pasti. Jadi yang satu menekankan kebebasan manusia, yang lain menekankan soal ketaatan kepada hukum, terutama ketaatan kepada hukum gereja. Nah, Santo Alfonsus Maria de Ligori mempunyai pendapat yang ingin menengahi kedua ekstrim tadi dengan mengatakan etikanya adalah etika equiprobabilisme. Artinya bahwa dia ingin mengakomodir kebebasan manusia sebagai dasar dari moral, tapi juga sekaligus juga mengakomodir hukum yang menjadi koridor dari tindakan kita. Karena kita hidup di dalam sebuah kebersamaan, dan karena itu kita membutuhkan hukum untuk menjaga kita supaya kita bertindak berdasarkan norma-norma yang ada. Itulah equiprobabilisme. Jadi tindakan yang dibuat menurut Alfonsus berdasarkan kebebasan manusia, namun dalam koridor hukum yang berlaku demi menjaga kebersamaan hidup. Dan karenanya suara hati, cinta kasih itu menjadi dasar dari tindakan kita, sembari juga kita melihat pergaulan sosial kita dengan orang lain. Nah, kalau moralitas yang muncul di dalam Konsili Vatikan kedua, sejauh itu muncul di dalam Gaudium et Spes nomor 16, lalu kita boleh berkesimpulan bahwa Konsili Vatikan kedua sangat menekankan moralitas itu harus berdasarkan suara hati. Artinya, konsili, bapak-bapak konsili ingin mengatakan atau ingin mengajak umat Kristiani untuk melihat bahwa kodrat manusia, panggilan dasar manusia sejak semula adalah panggilan untuk tahu membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Kalau kita membaca GS nomor 16, di sana tertulis Allah itu telah menorehkan hukumnya yang utama dalam hati manusia untuk tahu membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Yang baik dijalankan, yang jahat dihindari, sama seperti konsep dari Albertus Magnus dan Santo Thomas yang sudah kita lihat tadi, untuk dasar moral. Namun moralitas itu bagi Konsili Vatikan kedua adalah harus lahir atau harus merupakan perwujudan iman. Maka moralitas itu lahir juga dari iman. Jadi orang melakukan sesuatu karena dia mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Lebih tegas lagi, kalau kita membaca makin ke sini, itu moralitas Kristiani berdasarkan Konsili Vatikan kedua ini, lalu sangat menekankan bahwa moralitas kita itu adalah moralitas yang kristologis. Artinya,
kita melakukan sesuatu itu berdasarkan relasi kita dengan Tuhan, artinya iman, dan tindakan kita itu sebagai bentuk cinta kita kepada sesama, sebagai bentuk perpanjangan dari cinta Tuhan atau cinta kita kepada Tuhan. Baik, demikian para frater sekalian, pertemuan kita pada hari ini, penjelasan singkat saya dari seluruh kuliah kita yang ada, dan nanti minggu depan saya masih akan melanjutkan seluruh kuliah kita ini. Baik, terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.